Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan antum semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, amin ya Allah ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan channel ini, mudah-mudahan bermanfaat, channel dakwah Islam, share Islam. Jangan lupa like dan subscribe, share seluas-luasnya, jadikan media HP kita menjadi nilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ikuti kajian berikutnya, yaitu dari guru kita ya, Buya Ar-Razi Hasim ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, wabil khusus untuk pribadi. Ngaji ini sangat penting karena untuk bekal kehidupan kita, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Karena kalau agama ini adalah nasihat, bahkan kalau kita sering ngaji, insya Allah hati kita menjadi tenang dan pengetahuan agama kita bertambah. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW dikatakan, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka seakan-akan ia ini dibimbing oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ngaji di zaman sekarang dengan zaman modern, dengan medsos ya, kita insya Allah termasuk orang yang menempuh perjalanan untuk menempuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan pengajian dari guru kita Buya Ar-Razi Hasim, insya Allah sangat bermanfaat. Jangan lupa tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Terima kasih, mari kita simak. Kita Nabi SAW diangkat ke langit, dibawa oleh buruk. Buruk itu Nabi nggak mungkin cerita kayak 6 air ya, Sriwijaya, Batik, Citylink, Siti Nurbaya, Siti Nurhaliza. Nggak mungkin Nabi cerita begitu. Nabi ceritanya apa? Ada kendaraan lebih tinggi daripada keledai, lebih rendah daripada kuda. Kayak kuda di Indonesia berarti. Oh, enggak juga. Kecepatannya di mana matanya terakhir berhenti, di situ dia nyampe. Nah, matanya dia kan suka-suka, dia mau kemana? Itu matanya buruk, mau kemananya boleh. Buruk itulah dulu yang dikendarai Nabi Adam di surga, yang pernah dikendarai Nabi Idris di surga. Itu kendaraan para nabi di surga, diturunkan ke bumi untuk melayani Sayyidul Ardi wal Jannati ya, penghulu makhluk di bumi, di langit dan di surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Si buruk ini merindukan beliau lama. Kapan sang Muhammad datang? Karena buruk ini melihat kepada bidadari. Bidadari itu pembuluh darahnya tulisannya Muhammad, tapi bukan pakai huruf aksara Arab, aksara alam sana. Jadi ketika nabi-nabi masuk ke surga, mereka melihat kok jidatnya, pembuluh darahnya itu pancaran nur tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad bisa ditulis dalam banyak aksara. Contoh, mim ha mim dal bisa ditulis M U H A M M A da, ya kan? Kalau orang Turki nulisnya Mehmet, beda lagi kan? Di Cina bisa lagi pakai apa? Di Korea beda lagi. Kalau di Jawa ada namanya Hana Caraka, Data Sawala, itu saya pernah belajar. Unik juga. Ya. Tuh, kan antum bisa bib. Nama Nabi itu terlihat di pembuluh darah mereka. Bidadari. Maka bidadari itu adalah huruf-huruf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dekat sama yang punya huruf gimana? Gampang. Ya. Dikasih hurufnya. Ya, betul. Ibu-ibu ini hurufnya bukan? Kayaknya bukan ya. Lalu si buruk ini, karena dia merindukan Nabi Muhammad SAW, ketemu Nabi, awalnya dia bingung. Emang ini Muhammad? Bingung dia. Dikenalkan oleh Jibril, ini Muhammad yang kau tunggu-tunggu, yang saya juga tunggu-tunggu. Ternyata sang Jibril lama juga menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nunggu Nabi sampai sholawat.
Nah, ini rahasia nanti. Nih, ingat-ingat ya. Kalau lagi nunggu ngapain, tunggu dengan sholawat. Tunggulah, habis itu ada keberkahan turun. Apa aja masalahnya. Yang di sono sholawat, di sini sholawat, kencang-kencangan sholawat terus. Ya, mana yang kuat sholawatnya nanti, itu yang menang. Sayyidina Jibril, karena dia bersolawat, dia dipilih oleh Allah untuk menjadi penghubung antara urusan langit dan bumi. Azazil nama iblis. Iblis itu dulu malaikat namanya Azazil, nggak mau solawat, maka tidak dapat jadi pemimpin. Ya, mau jadi pemimpinnya nih Pak Haji nih. Ya, biar diridai oleh Rasulullah, diridai oleh Allah, banyak solawat. Ya, insya Allah. Kalau Jibril solawatnya banyak. Angka-angka yang disebutkan itu cuma menunjukkan banyak, lebih dari itu. Karena Jibril itu satu napasnya bisa khatam Quran ribuan kali. Selesai dia. Karena sayapnya udah 360. Jadi dia sekali nafas, dia udah nyampe di mana? Satu kali nafas. Kalau kita bernafas-nafas, Fatihah satu aja nggak khatam. Ada yang lucu, Bin. Kawan saya dulu, mantan kita dulu ya, bukan mantan cinta, bukan mantan teman. Ya, disebut sama dia. Kata dia apa? Fatihah satu napas bid'ah. Gitu ya. Cara bacanya gitu ya. Bid'ah. Ya, ternyata ini orang nggak belajar ilmu riwayat, bahwa dalam riwayat Ahlul Quran ada cara baca Quran satu napas. Dan sanadnya kepada Sayyidina Jibril. Jadi Sayyidina Jibril kalau mau terbang, dia baca Fatihah satu napas, langsung nyampe di langit ketujuh, dia langsung nyampe. Dongeng apa lagi nih Aros ini ya? Atau nggak percaya, sudah. Itu Fatihah lebih canggih dari sayapnya Jibril. Sayyidina Nabi SAW ketika naik ke langit, tembus ke aras, dalam hadis Imam Bukhari dikatakan faghashiyatni sababatun, tiba-tiba ada cahaya di atas cahaya, awan di atas awan, kilat di atas kilat, gak bisa lagi dibahasakan, meliputiku, hilanglah Rasulullah SAW itu. Tiba-tiba beliau tersungkur sujud di aras paling tinggi. Disitulah terjadi dialog. Isi dialognya Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijawab sama Allah. Lanjut Ar-Rahman Ar-Rahim, dijawab. Begitu terus. Jadi Fatihah yang kita baca itu lebih sakti daripada sayapnya Sayyidina Jibril. Sayapnya Sayyidina Jibril hanya tembus sampai Sidratul Muntaha. Tapi kalau Fatihahnya Nabi Muhammad SAW tembus sampai ke arasnya. Bertemu Allah, nggak perlu ketemu Allah di aras. Nabi Muhammad mau di mananya bisa ketemu Allah. Aras itu tempat sujud termulia. Masa satu kali sujud beliau di sana itu sudah mencukupi amal-amal semesta. Jadi jangan antum kira, ini kan yang nggak baca hadis kan lucu, Bin. Dikira Nabi itu ngeliatin Allah begini, Allah kamu cakep ya, gitu. Enak amat begitu. Itu mah di kafe kali. Ini aras bukan kafe, bro. Aras itu artinya istana, singgasana Allah. Orang masuk singgasana nggak ada yang sok-sokan. Masuk istananya Allah, langsung tersungkur. Fakharra sajida. Nabi Muhammad naik ke aras itu sujud. Makanya amal sujud itu dipindahkan ke bumi. Jadilah amal kita sholat 5 waktu. Ini rahasia-rahasia sebenarnya. Jadi semakin orang kepalanya ditaruh di bawah, ruhnya akan semakin naik ke aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau namanya ada di sana. Kalau namanya nggak ada di sono, ya nggak naik-naik. Ya. Jadi ke aras itu ketemu Allah atau sujud. Rasulullah mau ketemu Allah di mana aja bisa. Ya, kemana aja, di mana aja bisa. Di aras itu beliau sujud di Bait Ar-Rahmani, karena namanya Ar-Rahman 'alal 'arsis stawa. Allah yang Maha Rahman beristawa di atas aras, bersemayam di atas aras. Maka saya istilahkan rumah Baitullah yang ada sana kan ini replika daripada Baitul
haram, hitam-hitam, Baitul Ma'mur putih-putih, karena malaikat-malaikat semua. Sedangkan ini semua warna ada, tapi warna yang paling disukai Rasulullah adalah hijau. Maka Baitur Rahman warnanya hijau, hijaunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Al-Bait Ar-Rahmani. Nah, guru saya, ada seorang wali kita ketemu, dia menyebutnya Al-Bait Al-Ahmadi atau Al-Bait Al-Muhammad. Ini istilah-istilah aja ya. Kalau yang berminat silakan dicatat, diingat-ingat. Ya. Ini ada rekamannya. Nah, nanti diputar-putar ulang. Nama-nama ini perlu diingat-ingat. Kalau masuk istana Allah, ada istana di dunia. Kalau nama kita belum nyampe ke istana, nggak dapat undangan istana, boleh masuk nggak? Nggak boleh masuk. Maka nama kita harus ada di sana, baru bisa naik. Ya, nama ruh namanya, bukan nama jasad. Nama jasad, nama KTP, Rasulullah nggak punya KTP. Jadi bukan nama yang KTP ini yang akan kita bawa nanti ke sana. Itu nama ruhani. Itu yang kita dibawa, yang ditulis di sana itu. Setiap kita ada punya nama. Masalahnya udah dikasih tahu atau belum? Ya, ya gimana mau tahu ya? Jadi wali dulu. Baik, Nabi Muhammad SAW naik ya. Jadi jangan dibayangkan itu tempat bertemu Allah, tapi itu tempat sujud tertinggi. Saya mau tanya, sholat di Masjidil Haram banding dengan sholat di Pangkalan Bun beda berapa? 100? Kalau Madinah? Kalau Aqsa? 500. Kalau Bait Al-Ma'mur? Itu bukan 100, 1 juta. 1 juta itu Baitul Ma'mur. Jadi 1 kali sujud di sana sama dengan 1 juta kali. Ini cuma angka-angka biar paham aja ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, kalau sujud di Baitur Rahman, semua bilangan sujud alam semesta itu nilainya 1 kali sujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ini kalau turun di bumi nggak sholat juga nggak apa-apa, tapi beliau masih sholat. Untuk apa? Contoh untuk umat. Beliau udah sholat, kalau bisa ngapain lagi sholat di bawah, kan gaya-gayaan aja tuh. Sholat di bawah itu cuma hadiah buat kita. Jadi sholatnya Nabi itu bukan untuk beliau lagi, sholatnya beliau untuk kita. Karena kita ini sholatnya udah gak khusyuk, udah gak konsentrasi, sok suci lagi. Maka yang harus banyak itu sholawat kepada Rasulullah. Jadi sholawat kalau akhir sholat itu bukan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim, itu mah biasa. Banyak sholawat. Coba buka riwayat-riwayat itu, jenis-jenis sholawat yang bisa dibaca di dalam sholat. Saya kalau sholat sunat, saya baca sholawat yang panjang-panjang itu. Ada sholat Hashimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan Nabil Ummi. Gimana? Al-Hashimiyah Habib? Nggak apa. Ada sholawat Ummi, macam-macam sholawat. Rasulullah sendiri yang mengajarkannya. Di situ para ulama faham, para sahabat faham bahwa sholawat ini boleh dirangkum, boleh diramu sendiri. Tapi saya nggak berani. Sholawat yang kita pakai itu mesti turunnya dari sana. Ada yang lewat Nabi, ada yang lewat malaikat, ada yang lewat ruh. Jadi nggak boleh buat wirid sendiri, bid'ah itu. Ya, ini bid'ah beneran loh ya. Baik. Saya nggak cerita tentang Nabi Muhammad bahwa sholat itu udah tahu semua ya. Itu udah tahu semua. Bener kan udah tahu semua? Mau diceritain lagi? Lanjut lagi dong. Oke. Ketika Nabi sujud di sana, Allah berkalam, faradtu alaika wa ala ummatika khamsina rak'atan. Itu yang sahih ya. Kalau di satu riwayat khamsina salatan, 50 kali sholat. Tapi versi kami ini ada satu riwayat lain, khamsina rak'atan, 50 rakaat. Sisanya sekarang berapa? Yang kita pakai sekarang berapa? 17. Bener? Coba, berarti sisanya lagi biar genap jadi 50. 33.
3 kurangi witir 11. 22 kurangi duha. Yang pakai yang sahih aja, Bib. 2 rakaat. 20. Rawatib kurangin dikit-dikit. 2 sebelum subuh. 2 sholat fajar. Berapa tuh? 18. Beneran? Terus syuruk 2. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat setelah zuhur. Udah 8 aja. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Habis. Makanya ulama kita beda pendapat mengenai sholat 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum asar. Nanti dipindahin ke setelah maghrib sama setelah isya dan sebelum isya. Jadi pas jumlahnya sama. Muncullah istilah dalam ilmu al-fiqih, beliau al-fiqih ini sunnah muakkadah, sunnah ghair muakkadah. Yang diperdebatkan tadi ghair muakkadah, gitu ya. Jadi paham kenapa ada muakkad ghair muakkad, itu rahasia-rahasianya. Jadi sebenarnya tetap 50 rakaat, namun didiskon jadi 17 rakaat. Asik kan jadi umat Nabi Muhammad. Nabi diskon lagi, kata Nabi, autiru walau birokah. Kalau witir ya udah 1 rakaat aja deh. Nggak bisa 3 ya udah 1. Hebat kan umat Nabi Muhammad? 1 itu udah sama kayak 11. Kalau ditutup pakai sholawat, ntar pada males sholat witir nih. Tapi sholat witirnya cuma bulan puasa ya. Bener, gimana mau jadi wali antum? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah cinta kepada witir. Maka supaya dapat cinta Allah, berwitirlah setiap malam. Mau capek, mau gimana, ketinggalan qadha. Ini rahasia-rahasia para wali-wali terdahulu. Jadi ada orang jadi wali karena dia melazimkan satu amalan aja, yang mungkin sederhana bagi orang lain, tapi dia lazimkan, dia biasakan. Gimana? Siap malam ini jaga witir 1 rakaat aja. Boleh sebelum tidur, boleh sebelum subuh. Mau ya diamalin? Ya pegangan kita cuma gitu-gitu doang, tapi nggak ada yang lebih. Witir 1 rakaat itu disyukur tuh. Yang penting soal witir, syukur-syukur bisa 2 + 1, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Itu syukur-syukur. Kalau nggak apa-apa juga. Yang penting 1 aja. Biar kalau Allah absen, ada yang witir nggak? Witir, kan masuk kita. Ayatnya gampang lagi, kulhu, kul a'udzu falaq, kul a'udzu binnas, kan ekspres banget tuh. Ya, ekspres. Masalahnya kita ini kurang istiqomah. Benarlah dalam hadis Nasai dikatakan surga huffiyatin nar bisyahawat. Surga itu diliputi syahwat, keinginan rendah. Tidur sama sholat, kita pilih mana? Jujur aja nggak apa-apa kok. Allah suka sama orang jujur. Tidur sama sholat, pilih mana? Nonton bola katanya. Nggak nyambung. Enakan tidur kan? Enakan tidur. Itu yang ngomong syahwat. Tapi kalau kolbunya ngomong, enakan sholat. Beda tipis ya. Nah, kita ini makhluk syahwat atau makhluk yang berkolbu, itu aja bedanya. Kalau tidur, tuh kucing juga tidur. Tikus yang malam hari gak tidur tuh kalah kita sama tikus. Tikus malam hari itu beroperasi dia. Masya Allah, Masya Allah. Itu kalau tikus mau wirid aja jadi wali tuh. Cuma sayangnya dia nyolong tiap hari ya. Nyolong, ngangguin got, Masya Allah. Fuaisikoh bahasa Arabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan 50 rakaat ya. Itu Nabi emang nggak ngerti Nabi, cuma ini ada namanya basa-basi. Turun beliau ketemu Nabi Ibrahim diam aja.
Ketemu Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Musa nanya, apa nih oleh-oleh Allah nih gitu. Dijawab oleh Nabi Muhammad 50 rakaat. Hah? Umatku 2 rakaat aja nggak jalan, masa ente 50? Itu Nabi Musa lah yang ngomong. Ya, koplak juga ya. Lucu gitu. Nabi itu lucu-lucu emang. Jadi Nabi itu sama mereka nggak kayak kita boyong. Allah Akbar. Subhanallah, nggak begitu. Masya Allah, tabarakallah. Nggak begitu-gitu amat Nabi itu. Ya sesekali kita ngomong Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang kita ngomong Allahu Akbar, tapi jangan lebay. Biasa aja. Ya. Kita mah tiap hari ngomong Arab ya, biasa aja. Ini orang baru hijrah kemarin sore, lebih Arabik dari kita. Kok kita jadi songong gitu kan? Maaf ya. Ini nabi-nabi itu santai mereka. Muhammad, kamu dari langit bawa apa? Dari arsy bawa apa? Kira-kira gitu. Jadi nabi-nabi ini kalau mereka ketemu itu sering tukar-tukaran kunci namanya, tukar-tukaran hadiah. Penasaran juga tuh, karena seorang nabi diberikan rahasia nggak diberikan nabi lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Semua yang ada pada nabi yang lain ada di beliau. Akhirnya Nabi Muhammad kata 50, kebanyakan, naik no. Ini kalau ukuran Nabi Adam kan nggak sopan tuh, ya. Nabi Muhammad tuh lebih tua dari Nabi Adam, apalagi Nabi Musa, ya nggak? Kenapa kemudian Nabi Muhammad mau menerima saran Nabi Musa? Karena Nabi Musa gelarnya Kalimullah, yang berkalam-kalam dengan Allah. Itu makna ahli akidah. Kalau ahli hakikat ngomongnya begitu, Nabi Musa itu kalamnya Allah. Jadi yang ngomong saat itu bukan Nabi Musa, yang berbicara saat itu adalah Allah yang lewat lisannya Nabi Musa. Dipinjam doang tuh lisan Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad lihat, oh Allah nih yang nyuruh ke atas, berarti Allah nyuruh naik. Irja' ila rabbik, kembali kepada Allah, laporkan kalau ini nggak sang. Jadi Allah ini pintar sekali ya. Karena Allah berbicara lewat pohon, lewat manusia, lewat imam, lewat Quran, lewat air, lewat orang susah, orang senang, lewat orang berkasus, lewat orang yang tengkar, lewat orang macam-macam. Allah berbicara dengan apa saja. Dan Nabi Muhammad mengerti, wah ini bahasa Allah nih. Naik. Nabi Musa nggak bisa naik, Nabi Muhammad bisa naik suka-suka. Kira-kira gimana? Lebih ngerti Nabi Muhammad kan seharusnya. Nah nanti di hari kiamat tuh Nabi Musa malu ntar tuh. Ya, kalau beliau nanti ketemu, ngapain saya suruh Nabi Muhammad balik ya? Tapi karena bukan beliau yang berbicara sebenarnya, maka Nabi Muhammad terima dan Nabi Musa pun berani. Ini rahasia-rahasia yang jarang diekspos ya dari dulu. Baru naik sampai kemudian sisa 5. Nah, yang kelima itu sudah Musanya yang ngomong, ya kalau perlu nggak ada sama sekali lah Muhammad. Gitu ngomongnya. Nabi Muhammad lihat, wah ini bukan Allah lagi yang berkalam nih ya, yang berbicara Musa bin Imran, Rasulullah. Bani Israel punya Nabi Musa bin Imran. Nah ini lagi ngomong dia. Kalau perlu nggak ada lah Muhammad. Itu kan nafsiyah namanya yang bisa. Sisi dirinya. Dia sayang ke umat tapi bawa sisi dirinya. Apa kata Nabi Muhammad? Aku malu kepada Allah. Gitu. Maka makom al-haya ini makom Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa kita sholat 5 waktu? Karena kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah terlalu banyak Allah ngasih. Jadi besok-besok jangan males lagi sholat, malu. Ini contoh, kita ada kerja bakti, semua orang datang. Masa Pak Haji Rahman nggak mau datang? Gimana Pak Haji Rahman? Nggak mau datang? Pasti ngomong gini, malu Pak ini datang, Pak ini datang gitu kan? Begitu nggak kita? Kita kalau ada kerja, ada acara bersama nggak datang, kita ngomong ke keluarga, malu si Anu datang masa saya nggak datang? Orang yang sudah membawa rasa malu masuk ke dalam ruhaninya, maka ibadahnya jadi ringan. Sholat subuh yang tadi males kayaknya, itu langsung jadi semangat. Masjid kayaknya ramai terus tuh ya. Berarti kita kurang malu ya. Maka masjid masih sepi.
Jadi kalau ngecek orang nih ada rasa ini, sholatnya rajin. Karena dia ada rasa malu kepada Allah SWT. Udah sholat masih malu lagi karena tidak khusyuk, maka kita istighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah. Belum. Mau diterusin? Terus lagi. Lalu turunlah beliau. Nah, tadi saya belum cerita di langit pertama siapa. Jadi turun cuma ngeliat saya hello aja, assalamualaikum gitu ya. Nah, sekarang kita ulang, kita putar kasetnya dikit ke belakang ya. Ketika naik ke langit pertama bertemu Sayyiduna Adam, Jiddul Ajdad, ya, Abul Aba, bapaknya semua manusia, Nabi Adam. Nabi Adam itu langsung tangan tubuhnya diciptakan langsung Allah yang menciptakan. Kalau kita ini sudah ada campur tangan orang tua. Nabi Adam langsung, makanya dia nggak punya ayah, nggak punya ibu. Sayyidatuna Hawa punya ayah, nggak punya ibu. Ada yang hamil nggak masa itu? Nggak ada ya? Tapi kok bisa ada Sayyidatuna Hawa? Ada ayahnya Adam tapi nggak ada. Makanya syariat boleh ayah menikahi anak itu cuma Nabi Adam. Cuma Nabi Adam, nggak boleh yang lain. Nabi Isa ada ibu nggak ada ayah. Habib ada ayah ada ibu lahir. Ya Bib, atau antum seperti Sunggokong tiba-tiba muncul di bawah batu. Ya ngakunya Al Habib Al Hajari. Habib kurang hajar. Ya aku Habib banyak sekarang tuh ya. Aku Habib banyak sekarang. Kita ini cukuplah Habibnya seseorang ya nggak? Atau 2 orang, 3 orang. Nggak benar. Kalau yang hitam rambut nggak nyambung. Obrolan orang dewasa. Baik. Di langit berapa tadi? Langit kedua. Di langit ketiga ketemu Nabi Allah yang paling ganteng Nabi Allah Yusuf. Ya mirip-mirip Habib lah hidungnya. Nabi Allah Yusuf, kalau ibu-ibu ini lihat lupa sama suami bu, serius lupa sama suami, apalagi kalau suaminya udah gak ada. Itu kita bisa stres tuh ngeliatnya. Lah, bini gue lupa sama kita. Bisa stres kita ngeliatnya. Dijawab-jawabin. Itu perempuan kalau gak Nabi Yusuf lupa napas, lupa kalau tangannya lagi gores-gores. Yaqta'na aydihunna, gores-gores jari-jarinya, nggak sampai putus, tapi udah luka-luka. Pedicure apa namanya? Pedicure. Rusak semua itu jari-jarinya, rusak semua. Ternyata Zulaikha diisukan di kota besar di Mesir bahwa Zulaikha jatuh cinta kepada anak angkatnya. Cemen amat gitu, jatuh cinta kok sama budak. Zulaikha dengar, dikumpulin semua ibu-ibu arisannya bawa tas yang bagus, kan ibu gitu ya. Ya biar yang lain jiper. Tahu jiper gak? Biasa kalau laki-laki kan bawa tas bukan untuk itu. Kalau perempuan biasanya bawa pernak-pernik supaya yang di samping kirinya mundur. Katanya segitu, benar nggak bu? Enggak ya, nggak salah maksudnya. Itu semua ibu-ibu yang kaya-kaya, istri-istri para pejabat, mereka gosipin bilang, ini kan Zulaikha yang jatuh cinta sama Yusuf, budak dia. Kan aneh, nggak level banget, menjatuhkan strata para istri pejabat. Sama Zulaikha dengar, kalian belum tahu, saya ini bisa begini, udah bisa hebat, udah bisa napas, sudah hebat. Ya. Jadi Zulaikha itu termasuk kuat ya, termasuk kuat menahan itu. Kalau ibu-ibu mungkin langsung meluk ibu, ketemu Nabi Yusuf, gak akan berat kuat. Dipanggil lah, sup, ambilin dong itu apa air buat ibunda gitu ya.
Labbaik, kata Nabi Yusuf, dianterin. Tapi sengaja Nabi Yusufnya di seberang sana, beliau duduk di ujung sini. Maka jalanlah seperti peragawan. Ceng 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 ceng. Itu semua perempuan seperti slow motion. Geraknya tuh kayaknya dunia itu berhenti. Semuanya lupa. Sampai-sampai mereka dapat ilmu debus tanpa perlu dapat ijazahan dan talqin zikir. Sakti langsung ya. Kalau ngeliat kita kan ibu-ibu masih garuk-garuk aja karena dapat semut ya. Itu dari tadi pada masih ya maklum, muka Ucup bukan muka Yusuf. Kalau nama Yusuf benar itu, kalau kita ini Ucup. Allahumma sholli ala sayyidina. Nabi Yusuf selesai, dia balik. Apa kata mereka? Baru mereka sadar ngomong, ini bukan malaikat, ini bukan manusia, ini malaikat. Ini lebih cakep dari malaikat kok. Malakun karim. Karim itu nggak ada cacatnya. Semua dari tubuhnya itu semuanya memberikan keindahan, memancarkan cahaya keindahan. Itu karim. Itu karim yang tak ada batas kalau memberi sesuatu. Pergi Nabi Yusuf, baru semuanya mereka sadar. Tuh, tahu kalian kenapa saya bisa begini, bisa gila sama Yusuf. Gila nggak tuh? Nabi Yusuf ditarik sarungnya, ditarik bajunya sampai robek, karena kukunya kan panjang kan, pedikir. Ya, dia bisa bertahan bertahun-tahun. Itu sudah hebat. Maka Zulaikha ini imannya sebenarnya kuat aslinya. Cuma itu khilaf. Dia lagi khilaf ya. Maka di akhir hayatnya kan Allah kembalikan. Allah kembalikan itu. Zulaikha udah gak mau lagi, masih bersiapa. Dia zikirin cuma Yusuf, Yusuf, gitu aja terusnya. Sang perindu. Katanya di Kalimantan ada bulu perindu, ngeri juga tuh. Langit keberapa lagi? 4. Ketemu di situ Nabi Idris. Ada satu yang saya lupa. Nabi Muhammad ngomong. Nabi Muhammad itu tidak menyembunyikan kegagahannya. Kata beliau, Jamalu Yusuf nisfu jamali. Gagahnya Yusuf itu baru separuh gagahnya aku. Jadi 1/4 keindahan alam itu ada pada muka Nabi Yusuf. 1/2 kecantikan kegagahan alam semesta ada pada wajah Nabi, tapi disembunyikan Allah. 1/4 yang lain Allah berikan untuk dunia dan akhirat. Ya, 1/4 itu satu titiknya dunia, selebihnya akhirat. Jadi kalau Nabi adalah makhluk terindah, maka sebenarnya Nabi itu lebih indah dari surga. Maka antum itu nggak usah repot-repot mikirin masuk surga. Berpikirlah bagaimana nama kita masuk dalam qalbu Nabi Muhammad SAW. Caranya bersolawatlah kepada beliau. Jangan berhenti-berhenti solawat kepada beliau, supaya nama kita masuk ke dalam taman-taman qalbunya. Karena beliau, keindahan alam semesta ada di beliau. Surga itu gak ada nilainya kalau gak ada Nabi Muhammad SAW. Itu bidadari meludah ke muka bumi, harem semua alam ini. Bayangkan air ludah Nabi direbutkan oleh para sahabat, karena sahabatnya melihat keindahannya Nabi. Jadi tidak ada satu sisi pun di tubuh Nabi yang buang oleh mereka. Nabi ngeluarin darah, sahabat melihat itu lebih indah daripada jigongnya bidadari. Paham nggak tuh? Kalau jigongnya istri ya maklum lah. Ya maklum, manusia kan. Maaf, ya, ini apa, alarm nih, nyuruh berhenti. Saya alarmnya kayak gitu, Bu. Jadi kalau di sini sudah mulai ada nyut-nyutannya, dia mulai berzikir, tinggal 5 menit 10 menit, nggak boleh lebih. Jadi Nabi Muhammad adalah Jamal. Inilah yang disyairkan orang, ya Jamalu, ya Jamalu. Nah, antum nih habis dengar kalam ini, kalau nggak bergetar dengerin syair itu, kasidah itu, berarti belum kenal juga dengan Rasulullah SAW. Jadi kita kalau baca ya Jamalu, ya bisa harusnya nangis merindukan Rasulullah SAW.
Maka semua yang ada di alam ini, indahnya pohon, itu percikan dari beliau semua. Itulah maksud tadi, bahwa urat-urat pembuluh darahnya bidadari itu nama Nabi Muhammad. Maksudnya keindahan mereka adalah pancaran huruf-hurufnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau perempuan bumi ya enggak, yang jangan disamain ya, enggak boleh disama-samain. Dulu ibu gadis kan Bu, dulu. Sekarang udah jadi nenek-nenek kan, harus terima Bu. Harus terima ya, nggak apa-apa. Tapi roh kita seumuran Bu, insya Allah ya. Nanti di surga, insya. Kalau masuk, kalau nggak masuk selamatin. Biar lapor banjir dan tembin. Langit keempat ketemu Nabi Idris. Idris itu dari bahasa lama Suryaniyah, berarti Nabi pembelajar. Maka beliau yang pertama menemukan huruf-huruf dan angka-angka. Beliaulah yang kemudian menjadi nama di Yunani, namanya Hermes. Jadi Hermes itu nama Nabi. Maka filsafat Yunani bukanlah buatan Yunani, tapi itu ajaran para Nabi. Sebagian yang kemudian ada perkembangan, ada pertambahan, ada kekurangan, ada perubahan. Ya seperti ahli kitab lah. Jadi saya ini dituduh sama orang, ente ini ahli filsafat, jadi ustadz. Lah saya ngaji hadis lebih lama dari filsafat. Saya ngaji hadis 15 tahun. Filsafat cuma 4 tahun, lamaan mana? Kira-kira ini lulusan filsafat atau hadis? Dua-duanya. Itu yang benar, Beb ya. Antum sahih, Beb. Langit keempat, maka langit keempat ini simbol pengetahuan. Kalau ada ruhani-ruhani wali naik ke langit keempat, itu biasanya kalau turun dia jadi kiai, jadi profesor, jadi doktor, jadi muallim. Walaupun dia nggak sadar. Jadi orang-orang alim sekarang itu ruhaninya di sana sebenarnya. Jadi imamnya itu Nabi Idris. Apa gimana ya ini? Warfa'nahu makanan aliyya. Aku angkat makomnya karena dia ahli ilmu. Nabi Idris. Uniknya Nabi Idris sudah pernah mati, lalu dihidupkan lagi. Itu masih tubuhnya bumi yang masuk ke sana. Ya, Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Langit keberapa? 5. Ketemu Nabi yang jenggotnya paling panjang. Jenggotnya para kiai ini nggak ada apa-apanya ini ya. Kurang bid'ah ini. Saya maksudnya. Ya, jenggotnya beliau itu panjang sekali. Sampai ke pusernya. Panjang betul. Panjang sekali. Makanya ketika Nabi Musa marah, gergetan ditarik. Kalau antum gimana cara nariknya? Kurang panjang, yang bisa toh, bisa toh. Oh, nggak ada lagi ya. Maskernya yang bisa ketarik. Itu Nabi Harun. Nabi Harun ini orang yang jadi Nabi dan Rasul berkat persaudaraan. Ini rahasianya. Nabi Muhammad itu mengangkat kita di akhir zaman jadi saudara semua. Bener gak? Apa kata Nabi, aku rindu ketemu saudara-saudaraku. Maka orang yang disebut saudara oleh Nabi pasti wali. Karena udah gak ada Nabi lagi. Di masa Nabi Harun, Nabi Musa ngomong, ya Allah, lidahku rusak, cacat dikit, kira-kira begitu. Saudaraku orasinya bagus, kalau ngomong ceramah menggelegar, tolong angkat dia membersamaiku. Langsung diangkat jadi Nabi dan Rasul. Jadi diangkat jadi Rasul dan Nabi itu bukan dengan request amalan. Sama jadi wali juga begitu. Kita nggak akan jadi wali karena zikir 70.000, nggak bakal. Itu untuk makanan jiwa. Wali itu urusan ruh. Ruh itu pilihan Allah, suka-suka Allah ngangkat. Nah, ini yang kita peringati di malam ini juga. Abah Guru sekumpul ya. Ruhaninya bukan karena beliau rajin beramal, enggak, tapi karena rohaninya dari kecil itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Semoga Allah angkat derajatnya di alam sana. Untuk beliau kita bacakan surah Al-Fatihah. Langit kelima bertemulah Nabi. Udah ya. Langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nah, itu tadi dialog tadi. Tapi di riwayat Imam Bukhari, di langit ke-6 ketemu Nabi Ibrahim. Di riwayat Bukhari yang lain, langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Yang paling sahih 6 Nabi Musa, yang ke-7 Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim lagi ngapain? Nah, ini penutupnya. Nabi Ibrahim lagi nyandar-nyandar di Baitul Ma'mur, Ka'bah putih. Nyandar-nyandar beliau. Beliau ini mandang-mandang siapa yang masuk, siapa yang datang. Melihat-lihat ke bumi, gimana urusan keturunan-keturunannya, termasuk Habil ini keturunan Nabi Ibrahim. Ini nasabnya sampai ke sana nyambung. Inilah untungnya para habaib. Nasabnya sampai Nabi Adam bisa ditemukan. Kita sampai kemana? Bener antum keturunan Adam nggak sih? Cuma beliau yang pasti nih, ya. Zuriat Nabi mah ketemu. Nabi Allah Ibrahim mengucapkan salam kepada kita semua. Apa kata beliau? Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Akri' minni ummataka salam. Tolong sampaikan salamku kepada umatmu. Makanya kita baca salawat Ibrahim. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, ya, wa ala ali Ibrahim. Pakai Sayyidina lebih indah. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, tolong sampaikan kepada umatmu, sorga itu subur tapi pohonnya belum ada, istananya pun belum dibangun. Maka tanamilah dengan lafaz subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengajarkan lafaz yang berikut. Ini sirnya Nabi Muhammad. Ketika perang, selesai perang, Nabi ngomong ke Abu Musa al-Asy'ari, hai Abu Musa, tahukah kamu kanzul min kunuzul jannah, ATM surga. ATM surga, rekening surga. Kalau tadi pohon surga, ini rekening surga. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Jadi orang yang paling kaya di surga nanti bukan Pak Haji Rahman. Orang yang paling banyak baca la haula wala quwata, kecuali beliau banyak baca, udah kaya di dunia, kaya di akhirat. Amin. Ya.